Mm-mm. Selamat sore Bu Yuli. Selamat sore Pak Iwan. Apa Kira-kira kabar nih ini? Bu Yuli, Alhamdulillah saya baik-baik. Kira-kira Bu Yuli, apa ini yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Yuli hari ini? Eh, Selama berlatih coach itu ya Pak ya, saya itu masih ingin ini untuk mendengar aktif itu saya masih merasa kurang Pak, terutama di eh, menghilangkan judgement, asumsi dan asosiasi. Kemudian satu Oke. lagi di mengajukan pertanyaan berbobot itu juga masih kadang-kadang saya masih terucap kalimat tanya yang tertutup bukan terbuka. Jadi sehingga pertanyaan saya menjadi tidak berbobot, Pak. Berarti dua ya Bu ya, antara mendengar Iya, aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu. iya. Dengan bagiannya itu ya lebih ke judgementnya itu tadi. Baik. Eh Kalau Bu Yuli dengan rubrik dari penilaian seorang coach nih dari 1 sampai 4 nih, kira-kira Bu Yuli itu sekarang ada di posisi berapa Bu? Saya di mendengar aktif masih di posisi 2. Dan untuk Oke, pertanyaan berbobot saya juga masih di posisi 2, Pak. oke baik. Harapan Bu Yuli setelah ini inginnya kemana? Ke posisi apa? Minimal naik 1 level, Pak. Jadi nanti menjadi eh, 3 Tiga. target saya. Oke, baik Bu Yuli. Silakan Bu Yuli melakukan coaching. Nanti saya akan observasi. Nanti setelah Bu Yuli melakukan praktik coaching, saya akan kita berjumpa kembali berbincang-bincang kembali. Ya, terima kasih Pak Iwan. Selamat sore Bu Yayu. Selamat sore Bu Yuli. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi. Iya, Alhamdulillah. Ya, Bu Yuli, Iya, ini saya mohon dibantu menyelesaikan atau mengatasi persoalan yang saya hadapi hari ini nih Bun, gitu. iya, Jadi hari ini itu kebetulan ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan. Nah, tugas itu bersamaan dan memang kami tidak diberi kesempatan memilih gitu intinya. Semua sama-sama berat. Jadi eh, seolah-olah saya itu ada pada posisi yang secara psikologis nih, rasanya terus berat banget gitu, capek gitu rasanya gitu. Mana saya punya beban, satu lagi yang menggantung yang menjadi bebanan saya itu adalah kebetulan saya punya orang tua yang di rumah dalam posisi yang mohon maaf nih kurang sehat. ya. Jadi kalau bisa saya garis bawahi tadi permasalahan Bu Yayu adalah eh, banyaknya tugas yang bersamaan ya menjadi beban Bu Yayu saat ini ditambah dengan beban tugas di keluarga ya sebagai putra sehingga ketika ibunya sakit itu juga menjadi beban Bu Yayu. Nah, ini Bu Yayu, tugas-tugas yang tadi bersamaan itu eh, apa saja Bu? Yang pertama ini yang tidak bisa tergantikan dan harus terlaksanakan pembekalan calon instruktur ini Bun. Iya. Yang pertama. Nah, yang kedua di Sleman itu sekarang baru diselenggarakan Expo dan itu melibatkan semua pengawas. Nah, yang lebih
memberatkan tuh yaitu tadi tanggung jawab saya ketika orang tua saya sakit. Sementara ini saya aja ini jam berapa nih? Setengah hampir jam 4. Saya masih di kantor ini, Sleman. Oh iya, Ada rasa nggak nyaman betul gitu. iya. Nah, ada rasa nggak nyaman ketika tugas-tugas itu bersamaan dan harus ditanggung semuanya ya Bu ya. Kalau menurut Bu Yayu, dari segi prioritas ini, ketiga tugas ini yang memang Bu Yayu harus hadir penuh ini. Kalau yang hadir penuh menurut saya ya di pembekalan calon instruktur karena kan ini lebih ke pribadi dan kalau yang di Expo itu komunitas gitu. Nah, yang kedua yang seharusnya saya hadir penuh itu adalah itu tadi ke orang tua itu tadi karena memang belum tergantikan ini posisi saya itu di rumah juga gitu. Jadi ada dua nih Bu. Kalau hadir Iya. penuhnya itu seharusnya tuh. Oke, jadi nanti harapan Bu Yayu setelah percakapan ini nanti apa Bu? Paling tidak saya terkurangi bebannya. Kemudian yang berikutnya itu saya pengennya itu apa ya fokus walaupun ini sesuatu yang tidak mungkin ya gitu. Bisa mengurangi beban apa yang saya rasakan sekarang ini. Iya, iya. Nah, tadi Bu Yayu sudah menyampaikan skala prioritas yang jelas-jelas tidak bisa eh, diabaikan saat ini ya, diikuti saat ini adalah pembekalan CI. Kemudian berikutnya tanggung jawab sebagai putri ya Bu ya, tanggung jawab sebagai putri. Kemudian yang ketiga terakhir itu Expo, karena itu tadi Bu Yayu menyampaikan itu adalah tanggung jawab komunitas bukan pribadi. Nah, menurut Bu Yayu, terus bagaimana ini? Ketika penjenengan sudah menentukan eh, skala prioritas tadi, terus sebaiknya apa yang Bu Yayu lakukan untuk mengatasi tugas-tugas yang bersamaan itu agar tidak membuat pikiran Bu Yayu terbebani? Kalau yang untuk tugas dinas sih, tugas dinas itu kan dua ini, yang satu CI, yang satu apa namanya nih, Expo gitu. Itu yang Hmm. pertama ya karena itu tugas komunitas gitu, saya membaginya itu ya ketika istirahat tadi itu ya saya ke Expo gitu. Terus setelah itu saya kembali ke apa namanya ini, pembekalan CI. Nah, cuma ini yang satu ini benar-benar beban saya yang belum terurai nih, anu Bu Yuli. Ketika sebenarnya sore ini saya harus mengantar orang tua saya periksa nih harusnya nih gitu. Jadi ya sekali lagi itu beban itu masih menggantung dan solusinya ini saya belum dapat gitu. Baik, Memberikan anu tekanan jadi ada kayak beban berat banget gitu yang. ada satu tugas yang masih menggantung yang ketiga tadi ya Bu ya, merupakan yang membuat Bu Yayu berat sekali adalah tanggung jawab membawa ibu ke rumah sakit ya Bu. Eh, kira-kira, kira-kira Bu, maaf kok pakai kata kira-kira. Kalau selain Bu Yayu, adakah yang bisa dimintai eh, tolong untuk mengantar ibu ke rumah sakit? Nah, itu dia Bu Yuli. Saya tuh sulitnya di situ gitu. Dalam posisi ini, posisi saya yang itu juga nggak bisa tergantikan gitu. Artinya saya memang satu-satunya yang anu, yang harus sebenarnya nih gitu. Kayak tadi saya sampaikan aku jadi bebannya berat banget gitu. Cuma saya tuh ya gimana ya gitu. Gimana ya itu makanya sampai hari ini saya urung nemu gitu. Ya cara ngudari gitu. Itu tadi Bu Yayu ada ide sama-sama. bagaimana kira-kira untuk mengurangi apa yang akan Bu Yayu lakukan untuk mengurangi beban itu? Nah, itu nah saya mungkin yang bisa tak lakukan itu ya karena ini kan besok itu kebetulan hari libur ya saya juga masih bingung nih. Eh
besok libur 3 hari gitu. Jadi yang barangkali ini jadi ya saya juga harus anu kan nanti saya mau mencoba setelah ini gitu. Mungkin saya mau coba cek apakah masih bisa untuk langsung melayani atau enggak gitu. Jadi itu yang mungkin yang saat ini saya pikirkan ini. Saat ini yang mungkin saya pikirkan setelah waktu ini mungkin masih cukup waktu enggak ya saya ke sana gitu. Itu saya masih masih satu pertanyaan gitu. Tapi eh, mungkin juga itu pilihannya Iya, itu pilihan sekarang itu pilihan sekarang. ya. Bu Yayu sudah menemukan dua pilihan sebetulnya. Yang pertama untuk pembekalan CI tadi tetap harus dilakukan. Kemudian tadi pilihan yang kedua untuk tanggung jawab sebagai putri mengantar ibu ke rumah sakit nanti yang akan dilakukan adalah mengonfirmasi ke rumah sakit apakah masih buka, masih melayani atau tidak ya Bu. Kira-kira nanti saat mengonfirmasi itu Bu, akan Bu Yayu lakukan paling cepat kapan ini? Setelah selesai ini nanti insya Allah saya langsung konfirmasi aja gitu. Oh ya, melalui telepon atau langsung ke sana? Via pun. Biasanya saya lakukan itu Oh via ya, pun. oh ya, oh iya, oke. Baik Bu Yayu. Jadi nanti Bu Yayu akan mengonfirmasi eh, ketersediaan layanan di rumah sakit tersebut ya melalui telepon. Baik Bu Yayu, nanti ada yang di siapa yang ingin dimintai tolong Bu Yayu untuk bisa mengingatkan Bu Yayu melakukan itu? Hmm, kayaknya enggak deh, tak alarm aja karena ya itu tadi posisi saya agak Oh single ya Bu ya, Yuli. oh Ya. iya, oh ya. Jadi Oke, berarti nanti hanya saya dengan menggantiin. bantuan alarm ya. Baik, Jadi setelah ini nanti insya Allah. Kayaknya baik. itu aja deh yang ini dari tadi saya sebenarnya mikirnya rada berat. Piye yo kudune gitu. Ya, ya sementara Hmm. solusinya itu ya Bu Yayu ya. Nanti kita eh, barangkali nanti ada bincang-bincang lagi untuk melanjutkan percakapan coaching kita ya Bu Yayu. Ya, terima kasih Semoga Bu sudah Yuli. ya Ya, sudah agak ringan bebannya meskipun hanya sekedar sharing. ya. Terima kasih Bu Yuli. Nih, lumayan sudah Sama-sama Bu Yayu. terbersit pemikiran nih tadi setelah saya kok sekedar kapan ya lian. Oh ya wis kowe. Iya, iya, Oke. iya. Ya, Oke, makasih. Ya. baik. Sama-sama. Oke, baik Bu Yuli. Gimana Bu Yuli eh, pengalaman melakukan coachingnya hari ini? Terus terang tadi saya begini Pak, ketika mengajukan pertanyaan berbobot, yang saya mungkin masih ada satu dua yang mungkin pertanyaan saya kurang berbobot ya. Jadi mungkin masih ada judgement atau satu mungkin Baik. ya, atau mungkin tidak belum begitu maksimal. Tapi untuk Hmm. mendengarkan Ya, aktif, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan ya. dengan aktif. Pertanyaan terbuka. Oh, tadi yang masih agak belum maksimal mungkin yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Oke, baik Itu Bu yang Yuli. Kalau yang menurut yang gimana? gimana Pak? Oke. Gak apa-apa Bu Yuli lanjutkan dulu. Oh Masih. ya, saya di mendengarkan aktif mungkin sudah agak berkurang untuk judgementnya. Hmm. Kemudian di pertanyaan berbobot tadi sudah berusaha memberikan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Yayu, tapi juga belum bisa 100% ke level 4, Pak. Iya, betul. Dari pengamatan saya juga kurang lebih sama Bu Yuli tadi bahwa
dalam hal mendengarkan aktif, malah justru Bu Yuli melebihi ekspektasi saya. Jadi benar-benar sabar gitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci, eh, dalam termasuk juga dalam pemberian konfirmasi. Hanya mungkin dari tadi catatan saya ada dua hal, yaitu yang pertama ada beberapa pertanyaan yang diulang, seperti misalnya eh, tugasnya apa saja yang bentrok itu, kemudian siapa yang bisa mengganti apa yang akan dilakukan seperti itu. Termasuk juga itu juga termasuk pertanyaan tertutup dalam catatan saya. Misalnya seperti tugas yang bersamanya apa saja seperti itu. Jadi itu saja sih mungkin catatan saya. Ada beberapa pengulangan pertanyaan dan ada beberapa 2 sampai 3 pertanyaan tertutup itu seperti siapa, kemudian apa yang akan dilakukan atau misalnya eh, apa saja tugas yang bentrok itu tadi. Itu saja sih mungkin. Tapi pada prinsipnya saya lihat usaha Bu Yuli sudah sangat luar biasa sekali itu, terutama dalam hal keterampilan mendengar aktifnya tadi, benar-benar terlihat betul sabar dan teliti sekali. Nah, dari apa yang kita simak hari ini nih, eh, tadi Bu Yuli sudah mengatakan kalau misalnya tadi kan kita target ada masuk ke level, naik 1 level ya. Tapi Bu Yuli sendiri merasa sudah ada di level berapa nih sekarang? Tadi kan kita ada di level 2. Iya, ini dari praktek ini tadi saya merasa naik 1 level Pak di level 3 dan Oke. saya masih punya target untuk menaikkannya nanti di level 4. Jadi untuk praktek coaching yang ke depan mungkin saya akan berusaha untuk memperbaiki lagi yang mendengar aktif dan pertanyaan berbobot supaya saya bisa ada di level 4. Ya, baik. Demikian Pak. Kira-kira butuh berapa lama nih Bu Yuli targetnya waktu untuk memperbaiki itu? Ya, mungkin sekitar 2 minggu, 2 sampai 1 bulan lah, Pak. Nanti saya akan berupaya untuk melatih diri supaya keterampilan itu bisa saya kuasai. Baik, Bu Yuli, kalau begitu sangat luar biasa. Semoga nanti 1 bulan ke depan kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita bisa melihat perkembangan lagi dari Bu Yuli. Kita targetkan dari level 3 masuk ke level 4 atau bahkan mungkin, oh ya, masuk ke level 4 seperti itu ya. Ya, Terima kasih Bu Yuli. terima kasih Pak Eh, Iwan. Ya, Sama-sama Bu Yuli, kita akhiri ya perjumpaan kita ya, hari ini. selamat sore.